Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tema hari ini adalah hemoroid ataupun wasir, pemirsa, dan kita di segmen sebelumnya sudah membahas segala macam persoalan tentang penyakit wasir ini. Dan tentunya kita masih dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Junia dan juga Dokter Else. Nah, saya ingin menanyakan nih dokter di segmen ini, kalau di Bengkulu sendiri kasus wasir ataupun hemoroid ini seperti apa, dokter? Sebanyak apa, Dokter Junia mungkin? Untuk saya pribadi hampir sebulan itu paling tidak 1 atau 2 pasien saya temui wasirnya. Derajatnya itu pun bermacam-macam. Biasanya kalau yang udah 3-4 itu bapak-bapak, yang udah lanjut lah, mungkin udah lama ya. Nah, paling banyak akhir-akhir ini yang grade 1, grade 2 itu usia-usia anak kuliahan. Usia saya, dokter ya? Iya, Saya masih muda. banyak. Jadi pertanyaan juga kita. Ternyata setelah ditelisik lebih lanjut, ditelusur lebih lanjut, ya faktor resikonya yaitu terlalu lama di toilet, kemudian mereka nyaman nih dengan handphonenya di dalam toilet, kemudian juga faktor makanan. Anak-anak kuliahan makannya kebanyakan jarang yang berserat, makan buahnya jarang. Begitu Makan kebanyakan aja alhamdulillah, dokter. gitu. Kebanyakan yang manis-manis ya, begitu. Padahal kan kalau kita bahas di agama kita sendiri kan kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Ternyata itu kan gaya hidup kan masing-masing ya. Iya, kalau sekarang malah bawa handphone sambil teleponan lagi, dokter ya? Iya. Sambil di toilet. Sambil nongkrong, sambil bikin tugas, ada loh yang sambil Iya, bikin tugas di toilet begitu. Katanya inspirasinya muncul saat Iya, katanya lebih cair otaknya katanya, dokter, iya. kalau di Tapi toilet. jadi ternyata jadi faktor resiko penyakit. Tuh kan, begitu. tuh dengerin pemirsa, berarti nggak boleh kita banyak sekali hal-hal yang kita anggap itu tidak masalah, justru menimbulkan sebuah penyakit, dokter ya. Iya. Nah, tadi dokter kalau dia rata-rata yang di grade 3, 4 itu kan sudah tua, berarti dia nih menahun bahkan puluhan tahun ya, dokter, ada di tubuh gitu. Mungkin tidak sampai puluhan tahun, tapi dia bisa menahun dari awal ke grade 1 dibiarkan, grade 2 acuh tak acuh, kemudian akhirnya ke grade 3 yang sampai mengganggu kualitas hidupnya, baru mencoba mencari pertolongan di saat yang perdarahannya atau nyerinya sangat berat begitu. Kadang kebanyakan itu yang grade 1 yang masih sulit BAB, yang nyerinya masih sedikit-sedikit hilang timbul, mereka acuh tak acuh, akhirnya dibiarkan. Biasanya sih grade 1 itu orang yang aktivitasnya terlalu banyak ya, akhirnya sering menunda-nunda buang air, menjadi faktor resiko berkembang. Untuk berapa lamanya sendiri tidak ada jangka waktu khusus, kami juga belum melakukan penelitian ya, Dok ya, karena itu pasti akan butuh sampel yang banyak kan untuk diteliti. Berapa lama dari grade 1 ke grade 4. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat ya, tergantung seperti yang dijelaskan Dr. LC tadi, harus dilihat tuh gaya hidupnya dan faktor resiko lainnya. Oke, tapi untuk yang sudah cukup berusia tadi, dokter, rata-rata pasien yang ditemui itu dia keterangannya dia mengalami ataupun mulai terasa wasir itu dari kapan deh, dokter? Ya mungkin sekitar 3-4 tahun belakangan begitu. Ada pernah yang paling lama saya temui itu 7 tahunan. 7 tahun. Faktor resiko lainnya itu kan kalau sudah tua kan semua otot-otot di tubuh kita kan sudah mulai lemah. Itu jadi faktor penambah lah dari resikonya, bisa menjadi lebih cepat, lebih berat dibandingkan mungkin dengan usia muda. 7 tahun menahan nyeri itu berarti, dokter ya? Iya, 7 tahun menahan nyeri. Biasanya itu dia disertai dengan, terakhir saya temui pasien dengan tukak lambung, Dok. Karena selama ini nyeri dia minum obat anti nyeri sendiri, beli di apotek. Akhirnya mulai itu perdarahan, di bawah berdarah, lewat atas pun udah berdarah. Jadi udah complicated. Kalau sudah seperti itu biasanya kita akan rujuk. Oke, dokter. Kasihan sekali dokter ya, situasi seperti itu, dan jangan sampai pemirsa Dokter Kito itu sampai seperti itu harapannya, dokter ya. Jangan sampai kondisinya sudah parah, sudah komplikasi, baru akan dikonsultasikan atau datang ke fasilitas kesehatan, dokter ya. Dokter Else, di Bengkulu sendiri ini bisa dicek di mana saja, dokter, atau semua fasilitas kesehatan dari puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya bisa untuk
mengecek wasir atau hemoroid ini dokter? Ya, kabar baiknya di semua fasilitas kesehatan tingkat pertama itu semuanya bisa. Ya, semuanya bisa melakukan, dokter-dokternya sesuai kompetensinya itu sudah harus bisa melakukan pemeriksaan hemoroid ini ya. Karena kan pemeriksaannya itu colok dubur ya. Terus dengan anamnesa kita sudah terbantu 80% untuk menegakkan diagnosa hemoroid. Jadi kalau untuk vaskes tingkat pertama, puskesmas, klinik sebenarnya sudah bisa. Yang sangat disayangkan itu adalah pasiennya yang tidak jujur atau malu kalau bilangnya ini adalah ambeien. Seperti yang disampaikan Dokter Junia tadi, sekarang itu usia yang didiagnosa hemoroid itu dianya itu usia-usia anak kuliahan. Nah, jadi makanya anak-anak kuliah itu dia denial menghindar, tidak mau mengungkapkan kalau ini adalah hemoroid. Dia Apalagi masih masa kuliah dokter lagi keren-kerennya kan, ambeien Iya, kira-kira. benar. Merasa Gitu ya, kurang dokter ya. keren ya dok ya. Iya, apalagi kan kalau sekarang orang yang nggak bisa diam atau lasak kan dibilang kamu ambeien ya kayak gitu kan. Kata-kata yang stigma-stigma seperti itu kayaknya berlanjut menjadi malu untuk mengatakan kalau di puskes itu adalah hemoroid. Padahal memang ambeien beneran dokter. Benar, makanya 7 tahun ke depan baru ambeiennya udah grade 3, 4. Karena dari kuliah udah disimpan nih si penyakit hemoroid ini gitu. Oke, itu yang nggak boleh ya, Benar. pemirsa ya. Kalau udah merasa ada gejalanya, udah langsung cek aja di fasilitas kesehatan kita. Iya. Apalagi, Pemeriksaannya bisa, pengobatannya ada, obatnya ada, seperti itu. tapi ada nggak dokter case-nya atau kasusnya tuh yang dia sudah parah sekali, tapi dia tidak mau dioperasi tetap dok? Biasanya kendalanya di ekonomi ya. Hmm. Biasanya kita masyarakat di Kota Bengkulu ini tidak ada BPJS biasanya ya. Hanya saja memang tidak bisa lagi dibantu dengan pengobatan kalau grade 4 itu. Karena dia memang sudah keluar dan besar, dan nyerinya pasti amat-amat nyeri seperti itu ya. Nah, biasanya tidak, karena kalau di puskesmas kita tidak, kalau rujukan itu kan pakai BPJS ya, seperti itu ya. Kalau memang nggak ada BPJS berarti langsung ke rumah sakit seperti itu. Biasanya kendalanya di situ sih. Oke, berarti kalau ada BPJS ditanggung sepenuhnya dokter Benar. ya, dari BPJS. Kemudian dokter untuk pengobatan pasca operasi, ini selama apa? Atau dan setelah operasi ini kan ada jangka waktu untuk penyembuhan terlebih dahulu, untuk supaya nyerinya hilang terlebih dahulu. Kemudian efek sampingnya seperti apa dokter? Dokter Junia mungkin. Kalau pasca operasi tergantung operasinya dimulai di grade berapa. Seperti dijelaskan bisa jadi operasi itu di grade-grade awal karena ada komplikasi tertentu ya. Nah biasanya kalau semakin tinggi grade-nya saat operasi, penyembuhannya pun butuh waktu yang semakin panjang dibandingkan di grade-grade awal. Nah kemudian interna dan eksterna penyembuhannya juga berbeda. Nah yang paling mempengaruhi itu adalah pola hidupnya seseorang itu sendiri. Biasanya apakah ada yang sampai nyaman tanpa rasa nyeri? Ada. Tapi kebanyakan itu masih bersisa ada rasa nyeri karena pola hidupnya selama ini tidak sulit untuk dia rubah. Itu tadi harus diet ya dokter ya? Iya, diet. Bukan melulu soal menurunkan berat badan. Iya, diet itu artinya sebenarnya makan. Jadi diet tinggi serat, berarti makanannya tinggi serat begitu. Yang selama ini kita paham kan diet itu menjaga makan begitu. Sebenarnya Kalau saya malah mikirnya diet itu ngurusin badan dokter. betul. Lebih parah lagi dokter. Satu lagi, Makan malah ya. iya. Nah yang satu lagi yang ingin saya tekankan, tolong masyarakat di rumah, obat anti nyeri itu bukan tata laksana atau pengobatan untuk menghilangkan ambeien atau wasir ini. Itu cuman obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Oke dokter. Begitu. Jadi jangan berharap saat nyerinya hilang, obatnya mempan nih berarti ambeinya hilang. Tidak, itu cuma rasa nyerinya saja yang hilang. Tolong jangan dibeli bebas karena banyak efek samping yang bisa mungkin terjadi jika meminum obat tanpa anjuran dokter. Oke, ini poin yang sangat penting sekali pemirsa bahwa obat penghilang nyeri ini bukan untuk mengobati penyakit yang sesungguhnya dokter ya, hanya untuk menghilangkan gejalanya saja. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.